min WA itu sama dengan ini yang jumlah berarti ini dijumlahkan dengan ini ya. Jadinya MA plus MB kali dengan A. Ini ya, ini hasilnya ya. Coba dicoret-coret, ketemu nggak hasil ini? Ini dijumlahkan, nanti hasilnya ketemu. Ketemu ya. WB-nya ini sudah diketahui ya. WB-nya 102, sin theta sudutnya 40, sudah diketahui ya. Min FG, FG-nya ini belum, dikurangi dengan WA-nya ini sudah 32, terus MA-nya ini belum ya. MA-nya belum, MB-nya belum, A-nya ini yang ditanyakan. Nah, yang ini kan bisa dicari dari W-nya ya. W itu kan M dikali dengan G ya. Nah, sekarang M-nya, M sama dengan W dibagi dengan G. Ini kan M ini bisa dicari dari hukum ini ya, rumus gaya berat ya. W sama dengan MG, sehingga M sama dengan W per G. Nah, berarti MA-nya itu sama dengan WA dibagi dengan G. WA-nya 32 ya, dibagi G-nya 10 ya. Berarti nilai MA-nya adalah 3,2 ya. MA-nya 3,2, MB-nya berapa? Berarti 0,2. Jadi MA dan MB sudah dapat ya. Tinggal yang ini yang belum. FG-nya. Bagaimana cara nyari FG? Diam semua. N kali koefisien gesek, Pak. Ya, FG itu adalah mu dikali dengan gaya normal ya, ini ya. Ini itu sama dengan nilai mu-nya, karena bendanya bergerak berarti nilai mu K dikali dengan N-nya. N-nya itu akan sama dengan apa? Ini kan kita N-nya belum tahu. Gaya N-nya kan ke sini ya. Gaya yang ke sini, ini gaya normal. N dia akan sama dengan gaya yang ke sini. Gaya yang ke sini itu sama dengan ini adalah WB, ini cos ya, cos theta. Jadi gaya normalnya itu akan sama dengan WB cos theta. Ini ketinggalan tadi. Dikali dengan mu-nya. Coba kalian lanjutkan. Ini tadi kan WB-nya sudah diketahui ya, sin theta-nya sudah diketahui, FG-nya ini sudah dapat rumusnya WB cos theta kali mu K, dikurangi WA-nya sudah diketahui, ini 32, MA-nya sudah, MA-nya tadi 3,2 ya, MB-nya 10,2, nah tinggal A yang belum diketahui. Kalian cari nilai A-nya ini, hasilnya itu 1,026. Saya tunggu ya, 3 menit. Bisa nggak? Tinggal masukin doang.
Hah? Apa? Sembarang. Halo? Sudah ketemu? Saya kok kayak berbicara sendiri ini ya. Masih dicoba Pak. Belum Pak, bingung. Hah? Bingungnya yang mana? Ya, coba dikerjakan dulu ya. 3 menit. Nanti kalau nggak tahu atau bingung, nanti tanya setelah itu. Sudah dapat? Saya belum ketemu Pak. Mungkin yang bisa jawab si itu Pak, si Yuda Pak. Tidak. Mungkin Yuda udah ketemu. Kalau kelas ini belum ada grupnya ya? Grup WA-nya nggak ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Ada apa? Ada. Namanya apa? Namanya yang fisika dasar. Jawaban yang punya saya sudah saya share ke ini ya, ke Indika ya. Indika AD.
Saya sudah sempat mengerjakan, jawabannya saya kasihin ke Indika AD. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Oh iya, itu yang punya saya ya. Yang punya saya kan MA dan MB-nya kan 10,4 dan 3,27. Itu karena ini ya, karena G yang saya gunakan bukan 10, tapi 9,8. Jadi beda sedikit. Nggak masalah sih. Tadi kan saya bilang yang MB-nya 10,2 ya. Di perhitungan saya itu 10,4 karena nilai G-nya 9,8. Terus yang MA-nya 3,27 yang dihitung-hitungan saya. Biasanya di soal itu nilai G-nya diketahui. Nah, kebetulan di sini nggak diketahui. Jadi kalau nggak diketahui ya bisa pakai 10, bisa juga pakai 9,8. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Ada? Ada nggak? Jangan malu-malu, tanya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan loh. Nggak ada ya? Masih mencoba memahami, Bang. Waduh. Sekarang aja langsung dengar, pahami, tanya gitu loh. Mumpung lagi pertemuan. Ada nggak pertanyaan? Oke, nggak ada berarti. Saya lanjutkan ya ke materi yang selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya tentang usaha dan energi ya. Kalian sudah dapat slide-nya belum? Belum, Slide ini Pak. sudah dapat. Belum, Pak. Belum. Oke, hari ini nanti setelah ini saya kasih ya. Hari ini kita akan belajar tentang usaha dan energi, kemudian akan belajar juga tentang hukum kekekalan energi mekanik. Kita mulai yang pertama, yaitu terkait dengan usaha. Usaha itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah usaha ketika gayanya konstan atau gayanya tetap. Kemudian yang kedua adalah usaha ketika gayanya tidak konstan atau berubah-ubah. Kita mulai dengan usaha yang pertama, usaha ketika gayanya konstan ya. Apa itu usaha? Usaha itu adalah hasil kali besarnya perpindahan, berarti ada posisi awal, posisi akhir ya. Perpindahan dinyatakan dengan S, kemudian dengan komponen gaya yang sejajar dengan arah perpindahannya. Di dalam kehidupan sehari-hari biasanya kan kalian sering dengar kata usaha ya. Kalau misalkan kalian ingin kaya, maka kalian harus berusaha. Gitu ya. Kalau kalian ingin pintar, maka kalian harus belajar gitu kan ya. Nah itu kan istilah usaha dalam kehidupan sehari-hari. Maknanya apa sih kalau secara umum gitu ya? Dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih maknanya usaha itu? Kegiatan yang bisa merubah Perbuatan untuk merubah sesuatu ya. Iya. Misalnya tadi yang saya contohkan, kalau kalian ingin kaya, kalian harus bekerja misalkan. Berarti kita harus melakukan pekerjaan supaya apa yang kita kerjakan itu menghasilkan uangan ya.
Misalkan kalau kalian ingin pintar, kalian harus berusaha. Usahanya apa? Ya dalam bentuk belajar gitu ya. Kalau misalkan kita sudah berusaha gitu ya, mencari uang, kemudian sudah belajar tapi nggak kaya dan pintar, apakah dikatakan kita berusaha? Ini definisi sehari-hari ya. Kita dikatakan berusaha apa enggak? Berusaha enggak? Iya, Pak. Mungkin Berusaha, ada yang bilang mungkin ada yang bilang berusaha, ada juga yang bilang enggak ya. Nah, tapi kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita saat ini terkait dengan usaha ya, usaha di dalam fisika, jadi sesuatu itu dikatakan dia sudah memiliki usaha itu pada saat dia sudah ada ini ya, sesuatu itu dikatakan dia telah berusaha atau memiliki usaha ketika dia sudah menghasilkan yang namanya perpindahan ya, atau perubahan. Kalau kita kaitkan dengan kasus yang tadi, berarti ketika orang itu sudah berusaha, maka harusnya yang tadinya nggak punya uang gitu ya, karena ada perubahan di sana. Ketika seorang itu misalkan ingin pintar, dia harus berusaha. Berarti usaha orang itu dikatakan berusaha ketika yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Nah, kita hubungkan ke sini. Usaha sesuatu itu dikatakan dia sudah ada usahanya ketika ada perpindahan, ketika ada perubahan posisi ya. Jadi ada posisi awal, misalkan ini adalah X0 gitu ya. Ini adalah posisi akhir gitu ya. Jarak X0 dan X ini